Selamat pagi jemaat. Kita bersyukur banget bisa ada di sini pagi hari ini. Diberi kesempatan untuk bisa share firman Tuhan. Dan tadi Om Sat pas ngomong itu flashback dulu, benar juga ya waktu itu belum ada keinginan lagi di persimpangan kayaknya. Tapi bersyukur dari proses itu bisa hari ini melayani Tuhan, jadi partner bekerja bersama dalam Tuhan. Dan aku sebelum memulai membawakan firman Tuhan mau appreciate untuk semua orang yang melayani pada pagi hari ini. Untuk Aksya, semuanya yang memberikan waktunya dari pagi-pagi sekali untuk bisa melayani kita semua. Sebelum kita mulai firman pada pagi hari ini, saya mengundang kita mari satu hati yang kita berdoa. Bapak kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Tanpa kuasa Tuhan, setiap hal baik yang kami miliki Tuhan itu semua daripada Engkau saja Tuhan. Dan kita bersyukur Tuhan, kita boleh memuji Engkau Tuhan, boleh punya hubungan dengan Engkau Tuhan. Biarkan Tuhan hari ini saat kami melihat firman Engkau Tuhan, kami juga belajar akan kekudusan Engkau. Dan kami mau Tuhan dirubahkan menjadi kudus Tuhan sampai seperti Engkau Tuhan. Dan biarkan Tuhan hari ini roh-Mu yang memampukan kami Tuhan. Biarkan roh-Mu yang menyertai hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman Engkau. Dan juga untuk kami semua Tuhan, untuk bisa mengajar kami Tuhan, dan juga mengubah hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini firman-Mu yang berbicara. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya hari ini selalu senang sebenarnya kalau ke gereja Tangerang karena kekeluargaannya. Saya ingat waktu itu pulang dari Bali, kita habis survei tim panitia. Waktu itu Rainer sama Caca baru aja pacaran, langsung disambut sama satu keluarga besar dari Tangerang. Gak cuma singles, tapi ada yang dari kampus, ada yang dari grup merit. Dan kekeluargaan itu hangat sekali. Pagi ini pun kita bisa datang di sini, kita disambut dengan sangat hangat. Kita bersyukur bisa ada di sini pagi-pagi ini. Saya sendiri sebetulnya sempat tinggal di Karawaci sebentar. Ya tadi pas lagi lewat di sini kayak nostalgia ya sama Karawaci. Hari ini kita belajar sekali lagi dari kitab Imamat. Kitab yang mungkin gak gampang orang pelajari, orang gak suka baca Imamat. Kebetulan di saat tahun ini saya bikin goal untuk bisa belajar 5 buku dari Perjanjian Lama atau buku-buku yang sulit, yang selama ini saya juga sukanya bacanya yang Perjanjian Baru aja. Dan kebetulan di saat saya buat goal itu Tuhan juga baik ya. Ada aja disuruh diminta apa untuk Imamat gitu kan. Gak, mungkin bukunya gak gampang, tapi di saat saya belajar saya jadi suka banget sama buku-buku di Perjanjian Lama. Dan saya juga merasa bahwa banyak relevansinya bisa kita baca Perjanjian Baru. Dan hari ini yang saya mau bicarakan adalah bagaimana kita bisa mempraktekkan kekudusan, practical holiness, ya, untuk dalam hidup kita keseharian kita. Imamat 19 ayat itu dikatakan, berbicara kepada segenap jemaat Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Di saat Tuhan itu berbicara sama bangsa Israel, Tuhan mau memisahkan mereka dari bangsa-bangsa lain. Berbeda dengan Mesir dan juga dengan Kanaan, bangsa Kanaan, Tuhan mau membedakan mereka dengan satu perilaku, satu kehidupan yang sangat berbeda. Gak cuma dari lifestyle, bahkan dari pola makan mereka, dari pakaian mereka. Tuhan mau membedakan mereka. Kenapa Tuhan mau membedakan mereka? Karena Tuhan mau menunjukkan bahwa Tuhan sendiri adalah kudus dan tidak sama berhala-berhala itu Tuhan-Tuhan. Karena itu jemaatnya pun mau dibedakan, gak mau disamakan. Dan kalau kita hari bayangkan di saat gereja awal-awal dimulai pada waktu itu 3.000 orang di Kisah Rasul 2 dibaptis dan bertemu sama orang-orang di sekitar mereka pada waktu itu. Ditanya, kamu beribadah di mana? Gak ada gedungnya, gak ada tempelnya, karena jemaat adalah tempel itu sendiri. Ditanya imam besarnya siapa? Gak ada juga, karena imam besarnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan kamu gak perlu kasih korban, gak perlu. Karena apa? Worship atau ibadah sejati adalah hidupnya dia sendiri. Buat orang-orang pada waktu itu pasti aneh banget melihat agama Kristen. Sama juga dengan bangsa Israel, di saat mereka masuk ke tanah Kanaan, orang-orang yang melihat mereka tuh bingung banget. Ini Tuhan apa? Dan di saat mereka masuk ke tanah Kanaan ini udah banyak yang mendengar kuasa yang Tuhan lakukan dalam hidup mereka, sehingga orang-orang udah takut sebetulnya. Karena Tuhan mereka itu Tuhan kita itu betul-betul luar biasa. Dan ini ditranslasikan kepada perintah-perintah yang diberikan kepada jemaat Israel. Nah, di kitab ini sendiri kata-kata kudus dituliskan 343 kali. Jadi gak main-main ya, bisa Tuhan mau kita kudus,
diulang sampai 343 kali. Gak hanya untuk bangsa Israel, tapi untuk jemaatnya pada hari ini Tuhan punya standar yang sama untuk kita bisa kudus di hadapan Tuhan. Dan kalau saya dengar kata-kata kudus, udah berat rasanya. Karena kita tahu hari ini hidup kita banyak kekurangan. Jadi saat saya baca buku Imamat ada 343 kata kudus, rasanya udah berat bisa mau baca. Tapi di saat saya lagi baca itu juga ada 53 kali kata yang terulang-ulang. Saya lihat Tuhan juga sampaikan ini, itu apa? Forgiveness atau pengampunan. Tuhan mau kita kudus karena Tuhan mau punya hubungan sama kita. Dan Tuhan minta pada waktu itu bangsa Israel untuk bisa memberikan persembahan, untuk punya satu sikap hidup yang berbeda. Karena Tuhan mau punya hubungan, mau mengampuni dosa-dosa mereka. Dan mereka dikeluarkan dari Mesir sebelum mereka dituntut untuk hidup kudus. Hari ini buat kita kayaknya mikirin hidup kudus itu susah sekali. Ya, karena alasannya itu nggak kuat. Kenapa kita harus hidup kudus? Hadis saya mau memberikan beberapa alasan dan juga sebetulnya untuk kita melihat bagaimana Tuhan sendiri memberikan perintah sesudah dia mengerjakan keselamatan. Jadi hari ini kalau kita mau mengikuti perintah Tuhan, melihat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita, holiness itu menjadi sesuatu yang lebih mudah. Karena itu respons daripada kasih Tuhan. Atonement atau pengampunan itu ditulis juga berulang-ulang di buku ini. Dan seringkali orang melihat pada hari ini mau Yesus itu menjadi juru selamat, tapi bukan menjadi Tuhan dalam hidup mereka. Hanya mau haknya, tapi nggak mau tanggung jawabnya. Dan kalau kita lihat Tuhan betul, dia atone kita daripada dosa, tapi dia juga atone kita untuk sebuah kekudusan. Maka dari itu bangsa Israel setelah dia dikeluarkan daripada perbudakan di bangsa Mesir, baru Tuhan meminta mereka untuk bisa ikutin perintah-perintah itu. Tuhan gak minta mereka ikutin dulu, baru mereka dibebaskan. Tuhan bebaskan dulu, baru Tuhan minta mereka lakukan. Sama dengan hidup itu juga hari ini, kita juga dibebaskan dulu sama Tuhan. Diberikan kekuatan untuk jadi apa ya? Melawan dosa-dosa kita, mampu say no sama dosa-dosa kita, baru Tuhan akan kasih kita requirement untuk hidup kudus. Dan banyak orang hari ini mau diampuni daripada konsekuensi dosa. Kita mau diselamatkan dari konsekuensinya, dari upahnya, tapi dosa itu kita ulangi setiap hari. Kita nggak mau diampuni atau dikuduskan daripada dosa itu dipisahkan sama kita. Dosa itu nggak menjadi lagi bagian daripada kita. Dan bedanya orang yang mau hanya diampuni dosanya, tapi tidak dilepaskan dosanya, maka hidupnya tidak akan transformasi. Karena itu kalau kita lihat bangsa Israel pun generasi pertamanya nggak masuk ke tanah Kanaan. Karena mereka hanya mau dibebaskan, tapi nggak mau dirubahkan. Nah hari ini apakah kita mau dirubahkan jadi kudus? Atau kita hanya mau berhenti sampai dibebaskan saja sama Tuhan? Dan kalau kita lihat di Imamat banyak banget perintah-perintah ya yang hari ini coba bayangin kalau kita hidup dengan perintah-perintah itu 613 perintah yang Tuhan berikan, susah ya kayaknya. Dan respon kita dari saat kita melihat perintah-perintah itu kira-kira seperti apa? Anak kita hari ini Arlo yang kedua, dia itu kalau kita minta tolong untuk melakukan sesuatu, pertanyaan pertama dia adalah kenapa? Kamu jangan gitu ya, kenapa? Kenapa? Kita juga, kenapa semua kita harus jelaskan, terangkan dulu sama dia, baru dia mau dengarkan gitu. Ya kan? Angel mah biarin aja saya, biar dia rasain dulu katanya. Nanti baru kita jelasin gitu. Ya kenapa gitu. Nah, kita sebagai pengikut Kristus dan mungkin bangsa Israel pada waktu itu, mungkin bisa diberikan perintah juga lebih banyak pengen mempertanyakan kenapa Tuhan? Kenapa kok musuh harus diampuni? Kenapa kok harus kita hidup harus kudus Tuhan? Nah sama juga buat mereka mencari alasan untuk obey. Coba ya kan hari ini mereka nggak boleh makan babi contohnya. Gimana hari ini kita mau nggak kalau makan babi? Dan beberapa tuh yang sangat bersikeras nggak mau, harus itu harga mati harus makan babi. Dan mereka nggak boleh. Dan juga burung, ada beberapa burung yang mereka nggak boleh makan. Kalau misalnya
pakaian mereka juga harus dari satu materi doang. Kita hari ini udah melanggar sebetulnya gitu ya kalau kita hidup dari perjanjian lama. Dan sebenarnya Tuhan itu udah bilang sama mereka bahwa bangsa Kanaan sendiri akhirnya akan dihancurkan karena banyak perbuatan-perbuatan mereka itu yang sangat parah. Hari ini kalau kita lihat cara mereka mungkin membunuh, menyerahkan anaknya untuk dewa-dewa, seksual immorality-nya mereka itu mungkin udah jelas. Tapi kalau untuk makanan, untuk perintah-perintah yang rasanya aneh, ditahirkan. Kadang-kadang kita lebih mempertanyakan kenapa Tuhan ada hal seperti itu. Dan kenapa saya mau bicarakan ini? Karena sama seperti bangsa Israel pada zaman itu, kita hari ini juga mungkin sering mempertanyakan perintah-perintah Tuhan. Kita lebih sibuk debatin perintah Tuhan. Kenapa kita harus lakukan itu? Atau apakah emang harus segitunya kita lakukan itu? Bukan kita mencari alasan untuk mengenal Tuhan dan melihat bahwa oke, kalau Tuhan bilang begitu, ya ikutin aja. Gak perlu lagi cari alasan-alasan, gak perlu lagi cari hal-hal yang menjadi negosiasi sama Tuhan, tapi ikuti aja. Dan ini yang juga Tuhan mau ajarkan kepada bangsa Israel. Alasan-alasan untuk bisa percaya sama Tuhan. Jujur buat saya secara pribadi, di saat saya pertama kali belajar firman Tuhan, saya juga mempertanyakan hal-hal tersebut. Tapi semakin saya mengenal kasihnya Tuhan, saya merasa bahwa saya percaya sama hal tersebut. Sama seperti kita mungkin ngomong sama anak kita. Arlo gak tanya lagi kenapa. Tapi dengerin ayah ibunya karena dia percaya sama ayah ibunya. Dan buku Imamat, tema kekudusan dan juga tema hari ini persembahan kepada Tuhan. Sebenarnya dituliskan juga di 1 Petrus dan juga kitab Ibrani. Karena itu saya sendiri membaca buku itu dan saya mungkin mau menggunakan beberapa referensi dari Perjanjian Baru untuk kita sama-sama mencerna bagaimana kita bisa praktekkan kekudusan di hari ini. 1 Petrus 1 ayat 14-16 dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Standar Tuhan gak berubah. Kudus gak cuman pada waktu itu untuk bangsa Israel, sama kita pun hari ini Tuhan punya standar yang sama untuk kita kudus. Di Perjanjian Baru dikatakan sempurna, jadilah kamu sempurna, seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Apakah hari ini kita mengejar kekudusan dan mengejar kesempurnaan? Sekali lagi ini pertanyaan yang saya mau utarakan kenapa? Karena kalau kita belajar kekudusan Tuhan hari ini, harusnya itu merubahkan kita. Dan di Ibrani 2 ayat 12 ayat 14 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kalau hari ini orang gak hidup kudus, dia gak akan bisa melihat Tuhan. Kalau kita bilang bahwa Tuhan, gak mungkinlah hari ini orang hidup kudus. Susah. Dan kita negosiasi sama Tuhan. Kita mau hidup begini-begini aja. Kalau kita lihat Ibrani 12 ayat 14, apa mungkin di saat nanti waktunya kita berhadapan dengan Tuhan, kita hanya melihat Tuhan sementara saja dalam penghakiman. Tapi kita nggak melihat Tuhan bergaul akrab bersama dengan Tuhan. Karena itu kekudusan itu penting. Nah, hari ini dua hal yang saya pengen bagikan adalah bagaimana untuk mempraktekkan kekudusan dalam hidup kita. Yang pertama kita harus bisa membedakan. Harus memiliki hikmat untuk bisa discern, membedakan apa yang perlu kita kejar dan apa yang perlu kita tinggalkan. Dan yang kedua, bagaimana kita mendedikasikan hidup kita sesuai dengan panggilan Tuhan. Poin saya pertama, di Imamat 11 ayat 43-45 dikatakan, janganlah kamu membuat dirimu jijik oleh setiap binatang yang merayap dan berkeriapan. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sehingga kamu menjadi najis karenanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu mengkuduskan dirimu dan haruslah kamu kudus sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus sebab aku ini kudus. Ini cuma salah satu dari berbagai hal-hal yang Tuhan bilang bahwa ini yang membedakan. Dan bangsa Israel perlu sekali melihat apa yang kudus, apa yang bersih, apa yang
kotor, apa yang najis di hadapan Tuhan. Di Imamat 11 ayat 47 dikatakan, yakni untuk membedakan antara yang najis dengan yang tahir. Mereka harus belajar untuk bisa membedakan apa yang kotor, najis, dan gak boleh bersatu dengan yang najis. Di saat saya hari ini belajar perjanjian baru, saya keinget sama orang kusta. Yang hari ini gak boleh disentuh sama orang-orang lain. Karena di Imamat dikatakan punya penyakit itu gak boleh disentuh. Dan dia sendiri gak bisa beribadah karena dia gak bisa masuk ke dalam bait suci. Dan perempuan yang punya pendarahan 12 tahun, dia itu gak disentuh sama siapa-siapa. Gak ada orang yang berani dekat sama dia. Kenapa? Karena di saat orang dekat sama dia, orang gak bisa beribadah kepada Tuhan. Sehingga dia terpisah daripada orang-orang lain, dia terpisah daripada Tuhan. Dan sebegitunya hari ini kalau kita bersentuhan dengan yang kotor, kita terpisah sama Tuhan. Di saat kita belajar tentang dosa, dosa adalah hal yang memisahkan kita akan Tuhan. Apakah kita melihat dosa seperti bangsa Israel melihat itu? Atau kita hari ini main-main sama dosa yang besar-besar, oke lah, kita tinggalkan. Tapi yang kecil-kecil, yang kita berasa bahwa it's okay lah kalau misalnya hari ini kita marah dan kita mungkin lampiaskan kemarahan kita sebentar. Ya it's okay lah kalau mungkin hari ini kita berpikiran yang jahat tentang seseorang. Sedangkan Tuhan bilang kalau itu adalah unclean. Segala sesuatu baik itu bersih maupun kudus yang bersentuhan sama yang najis akan menjadi najis. Bukannya hari ini di saat kita itu kudus dan kita bersentuhan sama yang najis, kita merubahkan yang najis itu. Tapi seringkali orang berpikirannya terbalik. Bukannya dia berpikir bahwa itu bisa mengotori dia, tapi kadang-kadang kita mencari alasan bahwa kita bisa menginfluence orang-orang lain. Kenapa saya bicarakan ini? Bukan berarti kita memisahkan diri kita dari dunia ya, tapi bagaimana kita praktekkan itu dalam hidup kita sehari-harinya. 1 Petrus 2 ayat 16 dikatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Di saat pertama kali orang-orang ini mengenal Yesus, mereka terbebaskan dari hukum yang dulu menghukum mereka. Mereka gak perlu lagi observe atau melihat hal-hal itu yang mereka perlu lakukan. Tapi banyak orang hari ini di saat dibebaskan daripada peraturan, mereka fokus menyalahgunakan kemerdekaan itu. Bukan menjadi hamba Tuhan, tapi akhirnya main-main sama dosa. Kalau dulu dibilang, bayangkan ya, kalau misalnya tadi anggapannya dia gak boleh makan babi. Tiba-tiba sekarang Tuhan bilang makan semuanya. Petrus dikasih penglihatan untuk makan semuanya. Pasti makan enak juga nih. Akhirnya dia makan terus, ya kan? Dan ya itu kan hanya makanan ya, tapi ada hal-hal lain yang mungkin akan disalahgunakan. Dan kalau hari ini kita nggak mengerti bagaimana hidup sebagai hamba Allah dan mempunyai hikmat yang diberikan sama Tuhan, tendensi kita adalah kita bisa jadi orang yang legalistik atau jadi orang yang license. Legalistik maksudnya apa? Kita menjadi orang yang mengikuti peraturan-peraturan, tapi bahayanya adalah sampai menciptakan peraturan-peraturan. Karena kita terlalu terkungkung menjadi hamba daripada sebenarnya keagamaan. Contoh misalnya, kalau saat teduh harus pagi-pagi misalnya. Itu baik ya dilakukan ya. Tapi dijadikan absolut. Wah kamu kalau misalnya nggak begini direndahkan. Contohnya misalnya begitu. Atau enggak kita membuat peraturan-peraturan seperti orang Farisi pada waktu itu lebih daripada apa yang dituliskan pada firman Tuhan. Akhirnya jadi legalistik. Tuhan gak mau seperti itu, tapi kadang-kadang kita swing menjadi license. Bagaimana semua diizinkan, semua diperbolehkan. Dan karena hati kita itu gak benar di hadapan Tuhan, kita menyalahgunakan kebebasan itu. Sama seperti yang 1 Petrus katakan tadi. Dan akhirnya gini, kita mungkin bilang, kenapa kita perlu ke gereja? Bukannya hubungan sama Tuhan aja cukup. Kenapa hari ini kita perlu memberikan perpuluhan? Bukankah itu perjanjian lama, bukan perjanjian baru? Akhirnya dengan kita menyalahgunakan kebebasan, kita mau memakai kebebasan itu untuk maksud yang tidak baik. Dan itu apa? Kita diperhamba sebenarnya daripada keinginan kita sendiri.
hati kita yang mungkin gak kudus di hadapan Tuhan. Tapi di saat kita mau diperhamba dalam Tuhan, kita punya satu kebebasan, satu liberty, di mana kita hari ini gak terkungkung sama peraturan, tapi kita mengerti hati Tuhan dan kita mau lakukan apa yang kudus di hadapan Tuhan. Dan di saat kita kudus di hadapan Tuhan, kita mau dibedakan hari ini. Dan betul-betul mengerti tepat apa yang Tuhan mau katakan dalam hidup kita. 2 Korintus 7 ayat 1 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Di 2 Korintus dikatakan bahwa karena Tuhan udah mati buat kita, kita punya janji-janji tersebut. Mari kita menyempurnakan kekudusan. Mari kita menyucikan diri kita, membersihkan diri kita daripada semua yang mencemarkan jasmani dan rohani. Dan di 2 Korintus 6, ayat sebelumnya dikatakan, janganlah kamu, do not be yoked with unbeliever. Jangan, satu kuk ya, dengan ini. Karena terdapat persamaan apa antara Kristus dan Belial, terang dan gelap. Sekali lagi prinsip yang sama kita gunakan dalam hidup kita hari ini adalah untuk membedakan apa yang terang, apa yang gelap. Apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan gak mau. Dan gak selalu itu berhubungan dengan dosa. Tapi hal-hal yang hari ini bisa mengotori kekudusan, mencemarkan kekudusan. Di saat saya belajar hal ini, saya mikir pencemaran jasmani juga dan bukan hanya rohani. Karena tubuh kita ini adalah bait Allah. Saya dulu gak pernah makan sayur. Jadinya makannya juga sangat tidak benar. Tubuh saya kotori. Sejak saya menikah sama istri saya berbeda. Saya dilatih, di garis bawahi ya, dilatih untuk memakan makanan yang sehat, makan sayur. Dulu kalau saya lihat istri saya masak, saya bilang ini kok kayak makanan di penjara. Karena bersih sekali gitu kayaknya. Dan lauknya sedikit gitu kan. Tapi saya belajar hari ini untuk bisa hidup mengikuti apa yang Tuhan mau. Ya kita gak ada restriksi untuk makan. Tapi kalau hari ini makanan kita sendiri gak benar dan mencemari jasmani yang Tuhan berikan dalam hidup kita, sehingga kita gak bisa jadi testimoni untuk orang lain, itu juga gak benar. Dan banyak hal-hal yang bisa mencemarkan kita. Kalau untuk single misalnya pasangan hidup, belum tentu itu berdosa hubungan mereka, tapi bisa menarik mereka untuk jauh sama Tuhan. Pertemanan kita hari ini, pekerjaan kita, hobi kita. Mungkin ada lingkungan-lingkungan hari ini yang gak sehat, yang membuat kita gak bisa menyempurnakan kekudusan kita. Entertainment hari ini yang masuk. Buat kita berdua, lagu-lagu dengan lirik-lirik yang mungkin kata-katanya gak benar di hadapan Tuhan, kita harus mulai milih-milih lagi. Film-film hari ini yang punya kata-kata yang mungkin gak bagus, kita harus bisa pilih-pilih lagi. Saya kelihatannya kayaknya anak baik-baik. Musik yang saya suka adalah musik rap, salah satunya. Dan berapa banyak kata-kata kotor yang ada di sana. Dan kalau saya dengerin itu, bagaimana saya bisa punya kekudusan di saat kata-kata itu ada dalam kuping saya. Mungkin saya nggak utarakan, tapi di saat ada orang mungkin bikin kesel. Emang di hati saya nggak keluar kata-kata yang mungkin kotor di hadapan Tuhan. Nah karena itu bagaimana hari ini kita menyempurnakan kekudusan kita. Nggak dosa kok dengerin musik-musik itu. Mungkin gak dosa kok nonton, gak dosa kok berteman. Tapi kalau itu unclean dan itu membuat kita jadi kotor. Bukannya saya hari ini membatasi kebebasan kita. Tapi sekali lagi di saat kita punya hatinya Tuhan, mau diperhamba dalam Tuhan, kita akan memilih hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Yang akan membantu kita menyempurnakan kekudusan kita. Dan itu sifatnya sangat khusus dalam diri kita masing-masing. Markus 9 ayat 43 sampai 48. Tuhan Yesus, saya juga sedikit mau ngomongin tentang bagaimana tanpa kekudusan kita gak akan melihat Tuhan. Karena di sini Tuhan Yesus lagi berbicara sama orang-orang bahwa jika tanganmu menyesatkan engkau, jika kakimu menyesatkan engkau, atau jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah. Karena lebih baik kamu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan tidak padam. Kalau hari ini harga kekudusan kita adalah kita gak berani lepaskan itu, maka kita gak akan bisa bertemu dengan Tuhan juga.
Karena Tuhan gak main-main. Kadang kita berasa Tuhan tuh terlalu baik, sehingga Tuhan tuh main-main, sehingga kalau kita, udahlah kalau kita main-main sama dosa gak apa-apa lah, Tuhan akan ampuni juga. Tapi Tuhan yang sama, Tuhan Yesus, gak cuma bicara tentang, gak cuma bicara tentang kasih Tuhan, tapi dia juga bilang tentang sesuatu yang menjadi hukuman. Di saat hari ini kita gak berani tanggalkan dosa-dosa kita. Di sini dikatakan kita bisa disesatkan dari dalam. Tangan kita bisa menyesatkan kita, mata kita bisa menyesatkan kita. Ada hal-hal yang bisa menyesatkan kita. Seperti tadi saya bilang, entertainment kita hari ini. Mungkin persahabatan kita hari ini. Ada hal-hal yang kita perlu punya hikmat untuk lepaskan dari hidup kita. Tapi kadang gak mudah. Siapa hari ini dari kita yang mau potong tangan mereka? Ada gak? Ada yang mau angkat tangan? Gak ada. Saya potong sekarang. Mau hari ini memotong tangan kita atau mencungkil mata kita. Kenapa? Karena kita sayang. Karena itu bagian daripada diri kita sendiri. Nah kadang dosa kita atau mungkin hal-hal yang tadi bisa membuat kita gak disempurnakan dalam Tuhan. Sifatnya sama seperti itu. Saya jujur hari ini, di saat saya mau potong tangan saya sendiri, saya pasti pikir-pikir. Aduh Tuhan yang benar aja. Ini kan bagian daripada diri saya, masa saya potong? Saya pernah kehilangan bagian tubuh yaitu gigi saya yang paling belakang. Jadi karena udah bolong, busuk, akhirnya udahlah daripada dibenerinnya susah, cabut aja deh. Tapi pas saya pulang ke rumah saya bilang sama Angel, sayang saya ompong di belakang. Sedih juga ya ternyata ya. Di depannya sih nggak kelihatan, tapi saya tahu ada bagian tubuh saya yang missing. Sedih juga. Dan hari ini sama, kalau kita lihat dosa-dosa kita, kadang itu udah menjadi bagian daripada tubuh kita. Untuk lepaskannya aja tuh kayaknya berat banget. Dan sifat-sifat tadi yang mungkin bukan dosa tapi yang udah menjadi integrasi daripada hidup kita, lepasinnya susah sekali. Di saat saya berusaha untuk hidup kudus, teman-teman saya dulu yang mungkin saya anggap seperti saudara saya sendiri, saya harus punya batasan sama mereka. Karena saya nggak mungkin punya wishful thinking, berharap bahwa saya akan bisa hidup kudus, tapi saya punya pertemanan yang saya sendiri nggak kuat. Karena itu, berdasarkan saya pengen tanya sama kita semua hari ini, apa yang perlu kita tanggalkan? Walaupun itu berat, walaupun itu mungkin seperti memotong tangan kita sendiri, sanggup nggak kita hari ini melepaskan itu semua? Apakah kekudusan itu main-main atau kekudusan itu betul-betul penting sampai kita hari ini takut untuk bisa dicampakkan ke dalam neraka? Karena ini bukan. Poin saya yang kedua adalah bagaimana kita bisa dedicate hidup kita di hadapan Tuhan. Mendedikasikan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kata holy sendiri yaitu adalah kadosh, ya kudus. Itu adalah sacred, holy, holy one, saint atau juga set apart, dipisahkan. Dan hari ini sesuatu yang bersih belum tentu kudus. Kalau kita belajar, imam besar sendiri dia harus punya satu prosesi menguduskan diri dia sebelum dia bertemu dengan Tuhan. Dia harus ada satu pengorbanan dosa, dia harus membandingkan badannya, dia harus memakai pakaian yang khusus sebelum dia masuk bertemu bersama dengan Tuhan. Dia harus bakar dupa, incense itu ya untuk bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan hari ini sesuatu yang bersih belum tentu kudus. Kita bisa membersihkan diri kita, tapi kita belum tentu menguduskan diri kita. Kalau kita nggak set apart diri kita, mendedikasikan itu untuk Tuhan. Clean, but not holy. Saya mau undang kita untuk mikirkan bagaimana cara kita hari ini mengelola hidup yang Tuhan berikan. Contoh misalnya, waktu yang Tuhan berikan. Kita mungkin nggak pakai waktu itu untuk berdosa, tapi apa kita menguduskan waktu itu dengan cara kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan saat kita bersaat teduh? Kita menggunakan waktu kita lebih banyak untuk keinginan Tuhan, bukan untuk keinginan kita sendiri. Untuk anak-anak singles kita sering tegur bermain game. Waktu dipakai banyak buat bermain game. Buat saya pribadi untuk nonton film. Mungkin perempuan-perempuan drama Korea di sini kali ya. Berapa jam yang kita habiskan untuk menonton gitu. Buat saya sendiri ya, pribadi. Dan kadang-kadang kalau kita lihat waktu ini, atau tadi misalnya tenaga yang kita pakai, talenta yang kita punya, mungkin kita nggak gunakan untuk tujuan yang salah, tapi kita nggak kuduskan itu. Banyak orang di kantornya sangat bertalenta, begitu luar biasa.
Dipandang sama orang karena etos kerjanya begitu baik. Tapi kalau di gereja, etos kerjanya berbeda. Pernah nggak ketemu yang kayak gitu? Karena apa? Di kerjaan dia luar biasa, di gereja dia biasa-biasa aja. Saya bahkan ada orang waktu itu bilang, bro boleh nggak saya jadi jemaat biasa-biasa aja? Saya bingung. Definisi jemaat biasa-biasa aja apa? Saya hari Minggu aja ke gereja, udah cukup gitu. Emang Tuhan bilang jemaat seperti apa kalau lihat di Alkitab? Emang ada jemaat biasa-biasa dan luar biasa? Nggak ada. Semuanya dituntut punya kekudusan yang sama. Dan hari ini di saat kita nggak mendedikasikan diri kita di hadapan Tuhan. Kalau kita punya talenta dan kita nggak gunakan buat Tuhan. Di mata Tuhan, kita nggak berguna, kita useless, bukan useful. Kita boleh bersih, tapi belum tentu kita berguna di hadapan Tuhan. Dan ini message yang saya mau sampaikan, supaya kita bisa melihat, saya nggak mau berhenti sampai bersih aja. Tapi saya mau dikuduskan, saya mau ambil bagian, mendedikasikan bagian terpenting dalam hidup saya untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Di Kolose 3 ayat 5-6 dikatakan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kenapa keserakahan disebut penyembahan berhala? Karena kita mendedikasikan bukan kepada Tuhan, tapi untuk diri kita sendiri. Hari ini alokasinya lebih banyak mana? Kita dedikasikan diri kita untuk Tuhan, atau untuk diri kita sendiri. Dikatakan di Galatia 5 bahwa orang-orang yang gak dapat bagian dalam kerajaan Allah adalah salah satunya orang yang mementingkan kepentingan diri sendiri. Yang dituliskan sama Paulus adalah, dulu kamu berbuat seperti itu, tapi sekarang di saat kamu mengenal Tuhan, harusnya kamu gak mentingin diri sendiri. Harusnya kamu gak lagi serakah. Harusnya kamu gak lagi menyembah berhala, tapi menyembah Tuhan, mendedikasikan lebih untuk Tuhan. Kemarin di saat kita lagi bawakan retreat di Single Tangerang, salah satu ayat yang kita bahas adalah do not worry, atau janganlah kamu khawatir. Nah kalau kita lihat di Matius 6 dikatakan, kumpulkanlah harta di surga, jangan kumpulkan harta di bumi. Tapi yang lucunya adalah hari ini, banyak orang di bumi pengen kaya raya, tapi punya cukup buat masuk surga. Kalau nilai di dunia saya mau 10 dari 10, bahkan 11 dari 10. Tapi buat masuk surga, yang penting lulus aja. Kalau bisa 6 dari 10 lulus, saya yang penting 6 aja. Dulu saya di sekolah kayak begitu sistemnya. Karena saya pikir, ya ngapain susah-susah kerja keras, belajar. Toh, dapat 6 juga lulus. Toh kalau misalnya saya kerja juga, yang penting saya bisa nunjukin bahwa saya punya kualitasnya, orang terima kok. Gak usah pintar-pintar banget lah, gak usah buang-buang waktu saya gitu. Harusnya kebalikan. Kalau kita lihat di Alkitab, Tuhan bilang apa? Cukup di bumi, tapi kaya di surga. Kumpulkannya di surga, cukupnya di bumi. Dan dengan satu mindset yang berubah, hari ini kita bisa menguduskan lebih banyak buat Tuhan, dan simpan lebih sedikit buat kita. Tapi dengan mindset yang berbeda, hari ini, itu membuat diri kita jadinya gak bisa memberikan lebih, mendedikasikan lebih buat Tuhan. Makanya kalau kita lihat di kitab Maleaki, apa yang Tuhan minta, mereka masih lakukan. Tapi mereka mulai lakukan dengan setengah hati. Karena mereka berpikir lebih banyak untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian saudara-saudari, apakah kita punya satu mindset untuk mementingkan kepentingan Tuhan? Dan mendedikasikan diri kita untuk itu. 1 Petrus 4 ayat 10-11. Dikatakan layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diberi oleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Di saat hari ini kita mau kudus, kita mau Tuhan dipermuliakan. Di saat kita pakai waktu kita akan fokus bagaimana Tuhan bisa dipermuliakan paling banyak. Di saat kita pakai uang kita akan mikir juga bagaimana Tuhan bisa dipermuliakan paling banyak. Tenaga kita, talenta kita, bagaimana kita lakukan itu untuk Tuhan dapat kemuliaan yang lebih banyak lagi. Bukan untuk diri kita sendiri. Dan ada beberapa hal yang saya mau juga kita sama-sama lihat, karena ini membantu kita untuk bisa mempraktekkan kekudusan dalam hidup kita. Yang pertama adalah pengurus.
Percaya nggak percaya, kita semua hari ini adalah pengurus, stewards, atau dikatakan oikonomos. Dan pada hari ini mungkin oikonomos itu nggak banyak ditemukan karena prakteknya udah sedikit berbeda. Pada zaman itu orang-orang itu punya satu manajer pengelola yang mereka akan pakai untuk mengelola kehidupan rumah tangga ya, atau mungkin bisnisnya mereka. Mungkin hari ini manajer. Ya, steward atau oikonomos itu adalah mungkin seorang manajer. Diberikan resources daripada tuannya, tapi dia harus kelola itu untuk tuannya. Seorang yang posesor atau orang yang memiliki aset-aset tersebut, mungkin dia akan mikirin apa yang berguna, apa yang dia mau pakai untuk diri dia sendiri. Tapi seorang pengelola, dia akan mikirin apa yang diberikan kepada dia kelola itu untuk apa yang masternya itu inginkan, apa yang masternya itu akan diuntungkan. Ya. Dan seringkali hari ini kalau kita punya mindset sebagai seorang pengurus, maka segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita akan kelola itu untuk Tuhan. Tapi kalau hari ini kita nggak punya mindset seorang pengurus, kita punya mindset sebagai seorang pemilik, maka apapun yang kita punya hari ini kita nggak pikirin Tuhan. Karena itu kekuatan saya yang dapatkan itu, bukan dari Tuhan, dan saya mau pakai itu buat diri saya sendiri, karena saya sudah susah payah, berjerih payah dapatkan itu. Tapi kalau kita lihat ini dari Tuhan, dan Tuhan mau saya kelola, itu akan berbeda sekali. Contoh misalnya tadi perpuluhan. New Testament gak katakan itu, tapi New Testament katakan tentang free giving. Di saat kita memberi dengan bebas, justru kita membandingkan dengan kasih karunia yang Tuhan berikan. Itu lebih besar lagi. Dan sebenarnya itu gak cuma masalah tadi, gak cuma masalah tentang 1/10 dari keuangan, tapi segala sesuatu hidup kita berikan buat Tuhan. Di saat kita mendapatkan sesuatu, kita tahu itu semua dari Tuhan, dan kita mengkhususkan sedikit untuk Tuhan, sisanya kita boleh enjoy. Satu mindset yang sangat berbeda di saat kita hari ini mengelola. Dan di saat kita menjadi seorang pengelola, pasangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itu menjadi sesuatu yang Tuhan titipkan. Kalau kita punya istri, kalau kita punya suami, kadang-kadang kita berasa ini punya gua. Tapi Tuhan bilang apa? Enggak, ini punya Tuhan. Dan kita harus mengelola hubungan kita sama pasangan kita juga seperti kita harus memberikan pertanggungan jawab kepada Tuhan. Anak-anak kita hari ini, itu juga menjadi satu titipan Tuhan yang kita harus kelola juga dengan baik. Nah kalau kita nggak kelola dengan baik, suatu saat nanti kita harus memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Jujur buat saya, susah buat saya mau main sama anak saya. Di saat kita berdua masuk ke full time, di bulan Januari, bulan Februari anak saya lahir. Dan saya berasa kadang-kadang, Tuhan kenapa saya harus masuk full time, tapi luangin waktu jaga anak. Bukannya saya nggak sayang anak saya, tapi saya lagi pengen pakai waktu saya banyak buat Tuhan, kenapa saya harus ini gitu loh. Dan saya membedakan bagian ministry, pekerjaan saya dan juga mengasuh anak. Tapi di saat saya bisa melihat mengasuh anak itu adalah sifat seorang pengurus. Maka saya bisa lakukan itu sebagai satu hal yang baik di hadapan Tuhan. Tapi bukan jadi alasan untuk saya nggak lakukan yang baik di hadapan Tuhan dengan ngurus anak ya, bukan. Tapi dengan begitu kita mau lakukan dengan segenap hati dalam segala sesuatu. Pekerjaan kita pun kita bisa lakukan dengan segenap hati. Karena kita menjadi pengelola. Dan kalau kita lihat, setiap orang dikatakan di sini memiliki satu karunia. Dan kata yang dipakai itu adalah karisma. Kata gift atau kata karunia atau kata hadiah gift dipakai itu lebih banyak dorea. Dorea itu mungkin sifatnya adalah sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma, sebuah hadiah. Tapi kata karisma ini adalah special gift. Satu karunia yang khusus diberikan kepada tiap-tiap orang, bukan sebagian, tapi setiap orang, supaya dari kasih karunia yang Tuhan berikan, orang itu bisa punya karunia ini untuk melayani orang-orang lain. Dikatakan layanilah. Kalau bahasa Inggrisnya you should, jadi kamu harus melayani. Itu nggak opsional. Karena kalau kita pengelola, kita harus mengelola. Gak bisa beralasan. Nah kalau kita lihat di sini, setiap orang yang diberikan karunia sama Tuhan, harus menggunakan karunia tersebut. Nah saya mau mengundang kita untuk, hari ini bayangkan apa yang Tuhan berikan sama kita, karunia apa yang Tuhan berikan sama kita. Udah kita pakai belum untuk Tuhan? Tadi saya nggak mau kita jadi orang yang mungkin di kantor luar biasa, di gereja biasa-biasa. Apa kita hari ini menggunakan setiap talenta yang Tuhan berikan?
Nah kalau kita lihat di sini talenta itu nggak cuma seperti kita yang di depan berbicara, tapi ada juga talenta yang melakukan dengan melayani, yang melakukan dengan kekuatan dianugerahkan Allah. Makanya saya benar-benar melihat semua yang hari ini melayani sebagai usher, multimedia, penyanyi, ada pekerjaan-pekerjaan yang melakukan talenta mereka diberikan untuk Tuhan. Dan gak cuma talenta mereka, tapi untuk datang lebih pagi, mempersiapkan. Mereka bisa tidur lebih banyak. Tapi mereka pakai itu untuk bisa melayani satu sama lain. Pengalaman kita pun kita bisa gunakan. Gak cuma keberhasilan kita. Banyak orang hari ini kalau berhasil dulu dia baru mau digunakan sama Tuhan. Tapi dari kekurangan kita pun kita bisa berimpact sama orang-orang lain. Saya dari latar belakang yang tidak baik. Saya dari latar belakang dulu pengguna narkoba. Di saat saya ketemu sama orang yang menggunakan, saya bisa gampang masuk sama mereka. Hari ini saya Bible study sama orang yang mungkin udah pernah bercerai. Akan lebih nyambung orang yang pernah mengalami pengalaman yang sama untuk bisa ngobrol sama mereka. Kadang kita bisa lihat ya, kalau ada orang yang punya kesamaan, dia ngomong hal yang sama, orang yang satu lagi bisa dengar. Kalau kita berdua, om sahat saya, kita ketemu orang, kita mau ngomong, mau berbusa juga. Bro, lu gak rasain apa yang gue rasain. Orang lain yang merasakan hal yang sama, dia ngomong sedikit aja. Lu ngerti banget gue, dia bilang gitu kan. Kenapa? Karena dia menggunakan talentanya, apa yang Tuhan berikan. Bahkan experience yang diberikan, digunakan buat Tuhan. Nah saya mau mengundang kita untuk lihat, apa nih hari ini yang Tuhan berikan dalam pengelolaan kita. Atau mungkin justru satu special gift, satu karunia khusus yang Tuhan berikan. Yang kita bisa kelola buat Tuhan. Gak pernah kebayang hari ini saya ada di sini untuk ngomong begini. Karena istri saya tahu dulu kalau saya ngomong itu mumbling. Sampai hari ini pun masih mumbling kayaknya ya. Masih agak inilah. Kalau saya dulu ngomong, istri saya suka koreksi saya, kamu kebanyakan e-nya. Saya mau tadi ayat ini gitu kan. Gak kebayang. Tapi di saat saya paksa diri saya untuk bisa share, Tuhan yang bless. Nah mungkin hari ini ada juga, ya walaupun masih perlu bertumbuh ya, tapi mungkin hari ini juga ada hal-hal yang kita bisa bertumbuh di saat kita menggunakan karunia kita di hadapan Tuhan. Saya mau tutup dengan Matius 25. Ini bagaimana di saat penghakiman, Tuhan berbicara kepada hamba yang berbuat baik di hadapan Tuhan, dan juga sama hamba yang menyimpan talenta dia. Jujur kalau kita lihat banyak tentang neraka yang Tuhan bicarakan justru sama orang-orang percaya. Dan banyak bukan tentang dosa. Karena dosa-dosa selalu diasosiasikan dengan tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi neraka banyak diberitahukan kepada orang-orang yang gak bekerja untuk Tuhan. Kalau kita lihat di sini ada orang yang punya satu talenta. Orang yang harusnya udah dibersihkan di hadapan Tuhan, diberikan tanggung jawab, tapi dia gak pakai talenta tersebut. Dia simpan talenta itu, dan akhirnya Tuhan campakkan dia ke dalam kegelapan yang paling gelap. Kalau kita hari ini gak pakai talenta kita, Tuhan berikan kita banyak, tapi kita gak kelola dengan baik. Brother sister, saya takut suatu saat kita nggak punya kekudusan yang cukup untuk kita ketemu dengan Tuhan. Karena itu segala sesuatu yang Tuhan titipkan, bagaimana cara kita pakai itu. Ini gambarannya ya yang Tuhan ngomongin tentang neraka. Neraka itu seperti apa ya? Kalau kita lihat di sini tempat pembuangan sampah, karena kata-kata yang dipakai itu Gehenna atau Gehinnom. Tempat di mana memang dulu dipakai untuk menyembah dewa Molok, memberikan anaknya untuk dibakar, akhirnya diganti menjadi tempat untuk pembuangan sampah. Semua sampah-sampah dari bangsa Israel, mayat-mayat yang mati dibuang ke sana dan dibakar. Setiap sampah dibuang ke sana dan dibakar terus, makanya apinya nggak pernah mati, ulatnya nggak pernah mati. Karena ada aja yang dibuang dan dibakar. Dan kalau kita lihat di firman Tuhan, kata-kata neraka selalu diasosiasikan dengan dicampakkan, dibuang. Bukan diletakkan, bukan dimasukkan, tapi dibuang. Kenapa? Karena kalau hari ini sesuatu nggak berguna, ya kita buang. Di rumah kita hari ini ada barang-barang yang rusak, kalau nggak berguna, pasti kita buang. Di hadapan Tuhan juga sama. Kita hari ini sebagai manusia,
yang diberikan kasih karunia Tuhan, apakah kita berguna atau enggak? Karena orang yang berguna, yang mau dipakai sama Tuhan, itu yang akan disimpan. Yang nggak mau pakai yang Tuhan berikan, yang nyimpan talentanya dia, yang nggak berguna untuk Tuhan, itu yang dia akan buang. Maka dari itu, brother sister, saya pengen encourage kita, hari ini kita punya banyak dari Tuhan. Mungkin hidup kita bersih, tapi belum tentu kita kuduskan, belum tentu kita dedikasikan dan pakai itu semua untuk glory Tuhan. Karena itu saya mengundang kita hari ini lebih lagi. Saya kalau ngobrol sama Tante Joyce selalu pikir, kapan Tangerang itu bisa 1000 ya? Bisa banyak orang yang menangkan di Tangerang. Selalu itu beban Tante Joyce kalau saya ketemu dia. Saya yakin hari ini kalau setiap orang pakai talenta dia, sama kayak kisah Rasul 2, 3.000 orang hari ini, gak cuma 1.000. Berapa banyak orang yang bisa dimenangkan? Tangerang luas banget. Saya ketemu tadi Pasar Kamis itu 1 jam lebih cepat dari rumah kita ke sini daripada dari Pasar Kamis. Pasar Kamis sebenarnya. Itu takutnya sama Pasar Kamis. Kamis apa Kamis? Kamis. Kumis. Ya. Nggak aja. Itu nggak ada kan? Tapi teritorinya besar banget dan banyak orang yang membutuhkan hari ini kabar tentang pengabaran Injil. Kalau kita mau pakai aja waktu kita, tenaga kita buat 1 jiwa aja, berapa banyak ada orang yang mau itu. Karena itu saya mau tutup hari ini dengan 2 poin. Bagaimana kita bisa mempraktikkan kekudusan dalam hidup kita, untuk kita bisa membedakan dan benar-benar ambil sikap menjaga diri kita untuk menyempurnakan kekudusan. Dan yang kedua adalah mendedikasikan setiap pemberian Tuhan untuk bisa digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Semoga ini membantu kita untuk mengerti tentang kekudusan. Dan sekarang saya juga mau mempersilakan istri saya untuk share. Habis hari berapa detik.